nanti sangat tergantung pada kemana mau dialirkan dan sebagainya. Ini perbandingan karena tadi ada yang sebagai pendirinya adalah refrigeran, tentu isinya itu dengan pemipaan. Nah, kalau untuk untuk menggunakan ducting pendinginnya untuk menaikkan 1 ton ini bukan 1 ton istilah ini perlu jangan sabar ya. Bukan berat ya, bukan 1000 kilo. Ini ton refrigeran namanya. Nah ini ada satu dasar bahwa untuk 1 TR refrigeran itu jumlah aliran air dinginnya itu 2,4 galon per menit dengan kecepatan 6 feet per detik. Ini semacam ukuran hitungan ya dengan diameter 5,8. Nah ini kalau ini adalah ducting. Jadi pembandingnya maksudnya untuk 1 ton pendinginan, ton refrigeran ya. Biasanya kalau dalam buku referensi kalau nggak ditulis TR, kalau nggak ditulis TOR, ton of refrigeran. Tapi ton itu bukan berarti 1000 kilo. Jadi ada ukurannya sendiri. 1 ton refrigeran itu sama dengan 12.000 BTU hour, british thermal unit per jam. Nah untuk ductingnya untuk yang sama ini ya, ada konversi. Nah tadi disebutkan all air ya kita ngelihat sendiri bahwa semuanya itu udara dingin yang dimasukkan ke dalam ruangan. Itu bisa saja ya tadi bisa saja di kuil itu air dingin, tapi dia tidak menggunakan ducting ya. Kalau ducting kan tadi tidak mungkin air adalah udara. Nah di sini water saja, tapi bisa diperhatikan mana yang lebih baik sebetulnya sistem yang kita pilih, apakah sistem yang menggunakan all air atau all water. Ini kita melihat memang terjadi pendinginan dan umumnya ada digunakan pada kapasitas yang kecil ya, small air untuk satu ruangan dan lain sebagainya. Di sini ada coil, ada filter dan ada fan. Ini perbedaannya. Ini juga kita melihat bahwa untuk ini sirkulasi udaranya tidak sebagus kalau dia menggunakan filter dan grill. Kita lihat ini. Nah, kalau kita menggunakan filter itu kita akan mendapatkan hasil yang baik karena distribusi udara di dalam ruangannya itu bisa tertentu jelas kita sasarannya kemana. Kalau hanya karena flow dari udara ke dalam ruangan itu tentu ada batasnya juga, sangat tergantung kepada fan atau blower yang digunakan. Sama saja tadi ya, tapi ini yang menggunakan all water. Lalu timbul pertanyaan ya,
bagaimana kalau sistem yang begini itu masalah baunya itu diatasi bagaimana? Enggak, dalam all water system bagaimana melakukan handling daripada bau ya, karena dia tidak ada yang namanya tadi ventilasi ya. Juga ada kelemahan sebetulnya dari sistem yang menggunakan. Saya rasa untuk ini cukup ya. Nah ini satu lagi, mungkin sistem yang sudah tidak pernah terlihat lagi bagi kalian ya. Kalau waktu zaman saya itu masih ada yang sering biasa disebut dengan wall ya, dinding. Kalau selama ini yang bagian luar itu adalah batasnya di sini sebenarnya ya. Yang namanya outdoor unit ya. Sorry. Ya, di sini. Outdoor unit ada kompresor, ada kondenser yang membuang udara panasnya. Ya. Ini bagian dalamnya yang ada evaporator, lalu ada blowernya untuk memasukkan udara dingin. Dulu ada satu unit yang namanya wall mounted ya. Wall itu jadi untuk masang unit ini dinding ini dinding itu dibolongin ya, dibolongin lalu dipasangin, dia jadi satu paket semuanya ya. Nah ini dirasakan dulu itu tidak kurang bagus lah ya, tidak bagus. Padahal cukup bagus karena di sini bisa diatur untuk masuk udara luar, ada dampernya. Sedangkan kalau yang sekarang yang namanya split unit itu tadi tidak ada, kita hanya mengharapkan ada orang yang buka pintu keluar masuk ya. Itu namanya infiltrasi ya. Atau ada juga dari bawah-bawah pintu yang ada celah itu masuk udara luar. Nah kalau ini sebetulnya cukup bagus, ada tambahan bisa diatur, ada damper untuk masukkan udara luar. Cuman tidak suka digunakan sekarang, ini satu paket dan berat ya, dan kita harus membolongin dinding rumah kita itu, dan cukup berat kalau kita mau maintenance. Tapi kalau yang sekarang kan hanya ada pemipaan refrigeran saja yang relatif kecil, dan itu juga indoor unitnya bagian dalam itu bisa juga sebagai seperti sebagai tampak yang bagus ya. Kalau ini sih sangat tidak bagus lah artinya dari segi estetika kalau dipasang di. Dan satu lagi kelemahannya tadi kita lihat di sini ada fan untuk meniupkan udara dingin, ada kompresor, ada lagi fan untuk membuang panas. Nah dalam hal ini semuanya hidup ya, artinya ada getaran, ada vibrasi, itu kompresor, ada apalagi ada dua fan. Sedangkan kalau yang tadi split unit ya, yang di luar itu biasanya tidak kedengaran. Jadi dari segi kenyamanan benar, dari segi suara yang ini lebih besar, lebih tinggi suaranya dibandingkan dari split unit tadi. Memang ada keuntungan dan kerugian juga. Oke, kalau mungkin masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan. Ini cara-cara peletakan lah, ada yang di atas, ada yang tadi saya katakan di lantai juga, maksudnya outdoor unitnya ya, ada yang nah ya, itu sangat sendiri. Kalau pemipaan itu tentu ada batas ya, ada batas
antara untuk hari ini cukup ya. Sudah ada yang belum? Belum sih. Ya, silakan. Ya Pak, selamat sore Pak. Ya. Mau bertanya Pak. Siapa ini? Saya Rudi Pak, Rudi Saipul. Nanti Saya mau kalau yang bertanya nanya, Pak. sebut nama ya, Rudi ya. Ya, Ya, Rudi silakan. Pak, Rudi Saipul. Saya mau Ya, nanya Pak. Untuk yang pertama Pak, jadi kan Pak tadi udah dijelasin. Jadi saya masih bingung Pak untuk komponen utama dari si refrigerasi ini tuh selain yang tadi kompresor tuh dan kondensor tuh apa ya Pak itu. Terus kan tadi ada saya lihat tuh Pak si bentuk kondensornya itu beda-beda di sistem yang air cool yang air atau enggak yang sistem yang water. Itu tuh Pak yang menentukan apakah emang penggunaan kondensornya itu berbeda jenisnya itu harus berbeda untuk sistem yang air ataupun sistem yang water gitu Pak. Sama yang komponen utama untuk sistem refrigerasi ini tuh apa aja sih Pak sebenarnya? Terima kasih Pak. Oke. Ya, makanya tadi juga ada pikir tadi masih juga bertanya-tanya apakah sudah pernah dapat investigasi ya. Jadi memang komponen utamanya itu tidak disampaikan mungkin pada awal kuliah itu ada 4 bagian utama ya di kompresor, jelas kompresor, lalu itu ada kondenser tempat membuang panas itu, lalu ada expansion valve namanya itu untuk mengatur supaya terjadi pendinginan terhadap refrigeran yang tadinya panas, lalu terus ada evaporator. Evaporator ini itu sudah terjadi refrigeran yang dingin. Jadi komponen utamanya itu ada 4, yang lainnya boleh dikatakan komponen pendukung yang tambahan lah. Nah, ini perbedaan dari kondenser ya udah pasti beda ya. Kalau dari sistem, sebenarnya kalau yang sistem yang ada chiller, kadang-kadang disebut juga sistem yang komplit ya. Nah, itu tuh memang di chiller itu, chiller unit, itu ada kompresor, ada kondenser, ada evaporator. Jadi chiller ini sebetulnya yang dia hasilkan ada atau diproduksi itu ada chill water ya. Chill water. Nah, si kondenser maupun evaporator yang chiller itu sebetulnya komponennya namanya heat exchanger, penukar kalor. Penukar kalor itu artinya ada bagian yang dingin, misalnya refrigeran di dalam satu permukaan, lalu ada air. Nah, mereka terjadi perpindahan panas itu. Jelas, ininya memang bentuknya itu sebenarnya kita namakan heat exchanger-nya. Cuman antara evaporator dengan kondenser itu perbedaannya adalah fungsinya satu membuang panas, kondenser membuang panas, tapi bisa buang panasnya ke tadi udara terbuka. Kalau dia namanya air cool chiller, air cool chiller. Bisa juga dia didinginkan lagi oleh cooling tower kalau dia punya water cool. Jadi mungkin dari kita coba belajar di heat
heat exchanger, penukar kalor. Itu mestinya sama saja, misalnya ada permukaan refrigeran yang dingin, lalu kita celupkan ke air, sehingga air itu juga nantinya akan dingin, mengambil dingin dari refrigeran. Jadi kondenser dengan evaporator itu adalah heat exchanger. Dan memang bisa aja jenis-jenisnya itu ada heat exchanger itu. Oke, ada lagi? Rudi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya nanti coba kalau ada yang ditanyakan lagi diisi atau saja ya, karena memang ini semuanya itu akan terkait ya, komponen-komponen. Ada yang ingin tanya lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita boleh leave ya. Kita ya, sampai ketemu di bulan depan. Oke, baik Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Oke, Pak. oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak, PPT-nya dikasih nggak Pak? Ya, Iya Pak, kalau boleh tahu. ya nanti saya kirim ke siapa Bekam ya, ketua kelasnya ya. Oke Pak. Oke Pak. Ada dua yang kemarin sama yang